Sabtu fans, kembali dari Reptiltopia. Jadi di video kali ini gue bakal unboxing. Ini mungkin pertama di YouTube Indonesia, cuman gue nggak tahu. Cuman harusnya ular ini di Indonesia yang punya masih bisa dihitung jari ya. Tidak banyak karena ini juga ular yang lumayan langka, lumayan jarang ada di dunia ya. Sebenarnya banyak sih kalau kalian ke habitatnya langsung, cuman karena kita kurang suka sama hasil-hasil dari Wild Couch, jadi ini gue punya yang captive breed. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita buka. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Reptiltopia. Jangan lupa juga follow Instagram kita. Oke, udah? Belum dipencet tuh subscribe-nya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih guys. Kita mulai ke videonya ya. Jadi di sini gue punya Rhinoceros Red Snake. Ya, nanti gue lagi buka. Gue mau kasih lihat ke kalian. Ini dia, gue bakal keluarin juga. Nah, di tangan gue ada Rhino Red Snake atau Gonyosoma bowlangri. Ini ular yang lumayan sangat amat jarang. Nah, ular ini asalnya dari Asia Tenggara. Dia lebih sering ditemuin di daerah Vietnam dan Laos. Ini ularnya, aduh, gue nggak bisa berkata-kata guys. Ini ularnya bener-bener unik banget kalau kalian lihat. Moncongnya tuh kayak hidung Pinocchio gitu ya. Nih Azab, ular yang suka bohong ke mamanya. Dia kebanyakan bohong, hidungnya panjang. Nama kerennya itu Vietnamese Long Nose Snake. Jadi kalau kalian lihat sendiri ya, ini keren banget gitu ya. Ini gue bener-bener nggak pernah lihat ular yang kayak gini gitu ya. Karena dia keluarga Gonyosoma, jadi ular ini termasuk dari keluarga Colubridae. Nah, Rhino Red Snake ini hidupnya di hutan tropis dan subtropis guys. Dan mereka itu lebih suka menghabiskan hidupnya itu siang hari. Jadi malam itu mereka biasa tidur. Beda-beda sama ular-ular pada umumnya. Karena ular biasa tuh aktif malam, dia malah aktifnya siang. Nah, ular yang satu ini dia suka di atas pepohonan. Jadi kalau kalian di Vietnam, kalian cari ular ini di ground gitu, di tanah, nggak bakal ada. Karena ular ini adanya di pepohonan ya. Ular ini memiliki lilitan yang cukup lumayan kuat. Karena mereka itu di pohon ya, mereka nangkring-nangkring guys. Jadi mereka juga lumayan gesit kalau pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Vietnamese Long Nose Snake ini ukuran maksimalnya itu 1,2 sampai 1,5 meter ya. Terus kalau masih kecil kayak gini dia warnanya abu-abu kehijauan. Cuman nanti kalau dia sudah dewasa itu warna hijaunya lebih pekat. Bahkan ada juga bisa sampai kebiruan. Jadi warnanya tuh akan mutasi terus guys si Vietnamese Long Nose Snake ini atau Rhinoceros Red Snake ini. Nah, ciri khusus yang ngebedain ular ini sama ular lain jelas ya. Tiada lain tiada bukan, nggak semua ular kayak gini hidungnya itu unik banget ya. Ini yang bikin ular ini beda sama ular yang lain. Makanya ular ini tuh dikasih nama Rhino Red Snake karena sama kayak badak guys ya. Jadi dia ada culaknya gitu. Nah, salah satu keunikan yang paling mencolok adalah moncong yang panjang dan menonjol. Fungsi pasti dari struktur ini belum sepenuhnya dipahami karena kita nggak bisa ngomong sama ular. Tapi diduga berperan dalam kehidupan arboreal ular ini. Mungkin membantu dalam memburu atau navigasi antara pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Nah, untuk ularnya ini cocok gak sih bang untuk pemula? Kalau menurut gue sih lumayan cocok. Karena kalau kalian lihat sendiri ya, ularnya ini walaupun dia keluarga colubrid, keluarga red snake, tapi ini cenderung karakternya tuh diem guys. Gak sejampi ular-ular colubrid pada umumnya. Jadi karakternya tenang banget, jinak banget. Dan menurut gue sih kalau ditanya cocok untuk pemula sih cocok-cocok aja. Nah, untuk makanan mereka sendiri, ular itu makan seminggu sekali aja cukup. Nah, kalau di kita itu kita kasihnya pinkis mencit guys. Tapi kalau aku baca di alamnya itu mereka makannya burung, terus bisa tikus, bisa cicak, bisa kadal-kadalan gitu. Cuman karena ini kita pelihara, jadi kita kasih makannya yang jelas-jelas aja, kita kasih pinkis mencit. Nah, si Rhino Red Snake ini mereka itu hewan ovipar, jadi mereka bertelur. Terus dia naruh telurnya di dalam tanah, biasanya di tanah gitu, habis itu baru menetas gitu. Untuk usia matingnya, untuk usia breedingnya itu sekitar 2 tahunan itu udah bisa dikawinin. Cuman ini masih remaja, masih kecil, jadi belum bisa kita ternakin. Cuma semoga aja nanti kedepannya siapa tahu Reptiltopia bisa menghasilkan anak-anak dari Rhino Red Snake ini, kalian doain aja. Nah, untuk Rhino Red Snake ini juga di alamnya masih banyak banget guys. Jadi ini bukan ular yang langka, bukan ular yang dilindungi, cuman ya ular yang cukup jarang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman kalau mau pelihara ular ini wajib banget kandangnya dikasih kayu-kayuan. Nanti kita bakal setup kandangnya juga buat kalian. Untuk ketersediaannya di Indonesia
mungkin masih bisa dihitung jari, aku yakin di bawah 10 ekor, bahkan mungkin kayaknya 5 ekoran aja ya. Dan Rhino Red Snake ini harganya lumayan cukup pricey. Dia itu sekitar 9 jutaan guys. Jadi kalau kalian mau piara ular yang unik, ini kalau yang suka kontes sih bisa banget nih, karena ya nggak ada yang punya gitu ular ini gitu. Jadi ya kita sambilan setup deh ya kandangnya. Jadi di sini kita udah sediain gex. Di sini kita pakai gex L tinggi ya. Karena sesuai yang tadi aku udah jelasin, Rhino Red Snake ini suka di kayu-kayuan. Jadi jangan lupa kasih tempat tangkringan yang rada banyak. Jadi dia suka nangkring, dan jangan lupa juga kasih water dish ya, karena makhluk hidup itu butuh yang namanya minum gitu. Oke, sudah kita taruh ya, sudah nangkring dia. Jadi begitu saja. Setup kandangnya cukup simple, dan ini ada PR-nya satu. Ular Red Snake ini nggak bisa di suhu normal Indonesia yang panas. Jadi kita piaranya 12 jam AC, 12 jam di depan kipas angin. Jadi itu PR-nya untuk Rhino Red Snake ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa mengembangbiakan ular ini biar dia bisa di suhu Indonesia. Nah, ini kan Rhino Red Snake, dia dari Vietnam. Sebenarnya ular Red Snake yang dari Indonesia itu juga ada. Kalian bisa cari colubrid lokal, itu ada contohnya kayak Flying Snake, terus Gonyosoma. Pokoknya colubrid yang dari Indonesia juga banyak. Tapi yang umum ada gak bang? Ada juga, itu dari Amerika. Itu ada namanya Corn Snake. Kalian bisa lihat nih, Corn Snake ini motifnya juga rame banget, macam-macam juga. Terus ada juga yang namanya Red Snake. Yang dari luar negeri juga banyak, Milk Snake apalagi. Jadi keluarga colubrid itu lumayan cukup banyak. Jadi kalau kalian browsing colubrid tuh itu keluar semua gitu. Jadi colubrid juga cocok untuk kalian yang nggak mau piara ular terlalu besar. Jadi bisa banget, itu maksimal cuma 1,2 sampai 1,5 meteran aja untuk colubrid. Jadi sekian video kita hari ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah ikutin video sampai akhir. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Guys, makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian mau subscribe, jangan lupa klik subscribe. Buat kalian yang belum nonton video-video kita yang lain, silahkan nonton. Oke, terima kasih guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.